Subhanahu wa ta'ala. Sahabat hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, pada malam hari ini kajian kita adalah kaitannya dengan ada apa dengan jenazah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kajian ini adalah sangat-sangat menarik karena fakta di lapangan ini adalah sangat-sangat banyak sekali yang kita tidak tahu apakah itu indigo dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk membahas tuntas ada apa dengan indigo pada malam hari ini, kita awali kaitannya dengan mengenal indigo yang ada dalam diri anak-anak. Kenapa? Karena kita nanti biar bahasanya itu lebih runtut, biar bisa bertahap. Kita mengenal bahwa anak indigo itu adalah masih menjadi pro dan kontra di antara ilmuwan atau di antara kita. Dan anak indigo itu adalah anak yang diklaim bahwa ia bisa melakukan sesuatu tanpa belajar. Oleh karena itu, perlu kita kaji tentang indigo yang dimulai dari anak-anak. Kenapa? Karena dengan tahu bahwa apakah anak kita, keponakan kita, saudara kita yang masih anak-anak itu indigo atau tidak. Kenapa? Karena pada waktu anak itu terindikasi bahwa dia indigo, itu nanti kalau ditangani sejak dini, itu akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena belum ketambahan dengan gangguan jin-jin yang lain. Dia sudah remaja, bisa kena gangguan jin yang lainnya. Entah itu dari gangguan dari jin setan gepeng atau dari perilaku-perilaku maksiat. Sehingga kita bisa lebih mengantisipasi dibanding kalau kita menangani orang yang indigo dalam posisi dia itu sudah dewasa, apalagi sudah tua. Nanti kan dalam satu orang itu bisa jinnya itu macam-macam. Ada yang jin karena ritual, jin karena perilaku dosa dan maksiat, jin yang berasal dari tayangan yang ada di dalam laptop atau di dalam HP, itu akan semakin menambah ruwet. Terus lagi kalau dia itu sering ke tempat-tempat tertentu, sehingga semakin rumit. Akan tetapi kalau mulai sejak dini ditangani, akan lebih mudah. Jamaah hidup berkah channel yang dimuliakan oleh Allah, antara lain tanda pada diri anak kecil, ya, itu biasanya mulai bayi, mulai dalam kandungan, dia sudah mulai ada gejala-gejala. Yang di masyarakat kita ini sangat banyak. Antara apalah? Antara adalah saat kehamilan ibunya, ya, dia mulai ada mimpi-mimpi yang aneh-aneh. Jadi mimpi-mimpi yang beda dari mimpi-mimpi yang lain, ya. Seperti mimpi ada gerhana bulan di jam 12 siang. Nah ini jam 12 siang tapi ada gerhana. Terus mimpi ada cahaya besar yang masuk dalam perut. Dan ini di fakta di lapangan ada. Ya. Atau mimpi-mimpi yang kaitannya dengan kedatangan seseorang yang berserban, berjubah dan sebagainya pada waktu ibu itu proses kehamilan. Apalagi kemudian setelah masih kecil, kemudian setelah lahir, anak indigo ini biasanya mengalami beberapa keanehan seperti digerak matanya seolah-olah mampu melihat,
di luar kewajaran. Jadi ada di lapangan seperti itu. Jadi masih anak-anak kok terlalu beda dengan anak-anak biasanya, seusianya. Jadi pada waktu proses hamilnya sudah aneh-aneh dan sebagainya, mimpi yang aneh-aneh. Nah, kemudian pada waktu masih bayi juga sering melihat apa-apa. Gitu. Walaupun untuk anak bayi tidak semuanya anak bayi yang bisa melihat seperti itu ada indikasi indigo karena fitrahnya anak kecil itu adalah suci sehingga kalau ada sesuatu yang nampak itu lebih peka dibanding orang tua seperti itu. Nah kemudian apalagi berikutnya adalah kelebihan anak indigo sejak kecil dalam perkembangannya mengikuti jenis kemampuan, yaitu bisa ada yang di mata, dia bisa melihat sosok-sosok tertentu, ya. Kadang bisa melihat yang gaib, melihat roh atau arwah, bahkan ada yang cerita seperti ini. Terus ada di anak itu indigo yang kaitannya dengan telinga. Jadi dia bisa mendengarkan suara yang sangat lembut, yang orang tua tidak bisa dengar. Ya, pada waktu masih anak-anak saja, dia sudah mengalami seperti itu. Kemudian juga bukan hanya sekedar dia telinganya mendengar, tetapi kadang juga bisa kaitannya dia mendengarkan bisikan-bisikan. Ya. Jadi bisikan-bisikan halus. Terus apa lagi? Masih anak-anak dia juga indigo di mulut. Jadi kalau dia ngomong, itu ucapannya itu adalah bahasa kita itu mandi. Pak, ojo ngono Pak. Jangan ke situ nanti jatuh. Nah, masih kecil sudah seperti itu. Dan ngomongannya kadang-kadang cenderung seperti orang tua. Jangan gini, kalau dilanggar jadi kenyataan. Terus apa lagi juga ada indigo yang di pikiran. Ya. Jadi indigo di pikiran itu apa? Contohnya, jadi kecerdasannya melampaui anak-anak sebayanya, seumurnya. Jadi sangat beda jauh. Jadi melampaui anak-anak sebayanya. Jadi kecerdasan itu ada seperti ini. Terus apa lagi? Indigo lainnya bisa indigo di tangan, di kaki. Jadi indigo itu tidak selalu di mata. Bisa di tangan, bisa di kaki. Jadi bisa indigo di mulutnya. Jadi kalau bahasa kita itu ngomongnya metuek, suka ngandani-ngandani. Jadi pada umur sebayanya anak-anak seperti itu tidak bisa untuk tutur-tutur, kasih nasihat. Nah ini omongannya bahasanya kalau bahasa kita orang Malang metuek itu. Ya. Jadi proses-proses seperti ini, tanda-tanda seperti ini adalah gejala-gejala bahwa anak itu indigo. Nah indigo itu juga bisa lebih dari satu. Jadi perpaduan dari matanya bisa, dari mulutnya bisa, dari tangannya bisa, ya seperti yang terjadi pada kasus petir Ponari. Ya di mana tuh, di Jombang apa di mana tahun berapa itu? Batu petirnya Ponari sampai ribuan ya. Orang datang airnya dicelupkan itu saja dengan apa yang dia wah, dia. Terus juga bisa nasihat-nasihati. Nah ini adalah bagian dari indigo. Ya, jadi seperti itu. Jadi apa kaitannya dengan indigo kalau itu kaitannya dengan pengobatan? Ya kalau sekelas Ponari yang beberapa tahun yang lalu seperti itu, Masya Allah. Itu kalau orang berobat seperti itu, nanti kalau untuk dia seperti itu akan menyisakan masalah. Jadi bisa di macam-macam. Jadi indigonya bisa perpaduan pikirannya, matanya, telinganya, tangannya. Jadi pernah kalau menyentuh itu cepat sembuh.
kita pernah melihat di kampung kita seperti itu. Jadi anak kecil kalau mijet itu ternyata banyak yang jodoh dan hampir semuanya jodoh, sehingga banyak berbondong-bondong. Dan di lapangan seperti ini adalah ada. Sahabat hidup berkah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tapi karena anak kecil itu indigo, itu juga dia akan memunculkan gangguan-gangguan yang lain. Karakternya, kepribadiannya, anak indigo itu senantiasa akan punya kepribadian yang unik. Adalah dia juga mudah tersinggung. Kalau sudah tidak cocok, marahnya bukan main, marah besar. Kalau sudah nggak mau dinasihati orang tertentu sama anak ini, dia marah besar. Ya. Tapi juga adanya sebaliknya. Anak masih anak-anak tapi punya kepedulian yang sangat-sangat berbeda dengan anak sebayanya. Jadi punya kepedulian yang empatinya kepada orang itu luar biasa, ya, luar biasa. Tapi juga sebaliknya kadang-kadang dia juga punya kecenderungan sulit diatur, diarahkan. Ya. Jadi sulit diatur, jadi dia itu dalam hidup itu semau gue, ya, semaunya, ya, semaunya. Jadi dia tidak mau diatur, ya, dia seenaknya saja. Dan ini banyak kasus-kasus di dunia pendidikan, sehingga guru itu bingung diapakan anak ini. Ya. Nah, makanya bagian dari kesempurnaan ajaran Islam bahwa di kita itu dikenalkan oleh Rasulullah SAW ada yang namanya pengobatan tibun nabawi, yang mana bagian tibun nabawi itu adalah pengobatan ruqyah syariah. Karena kalau kita sebagai guru seperti ini, kita hanya melihat dari permukaan saja, guru bisa stres, guru bisa capek, bahkan nanti akan justru anak itu semakin dipojok-pojokkan dalam kehidupan, dalam pendidikan, dicaci maki, atau dikait-kaitkan salah. Dan kenapa tidak memahami bahwa dia selama ini bentuk kebandelannya itu adalah sekian persen adalah campur tangan, adalah indigo, ya, dari bagian jin indigo, seperti itu.